Halo teman-teman Republik Investor, kali ini kita akan membahas tentang saham-saham yang saat ini diperdagangkan di harga yang lumayan murah karena kita tahu pada pekan lalu banyak saham-saham yang mengalami auto reject bawah. Jadi ini merupakan kesempatan kita untuk masuk di level yang lebih murah. Lalu apa saja saham-saham yang saat ini menarik untuk kita beli? Saksikan di video berikut ini. Halo teman-teman Republik Investor semua. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa saham-saham yang menarik setelah di hari Jumat lalu di tanggal 20 di tanggal 22 Januari 2021 hampir rata-rata dari saham-saham blue chip mengalami auto reject bawah ya. Dan ini bisa merupakan sebuah momentum untuk kita masuk di harga yang lebih murah. Nah, kenapa sih terjadi ARB yang sangat besar ya, yang terjadi di hari Jumat dan mungkin juga terjadi di hari Kamis juga, hari Kamis di tanggal 21 Januari 2021. Banyak juga yang mengatakan bahwa beberapa saham-saham yang ARB di tanggal-tanggal tersebut, di tanggal 21 dan tanggal 22 Januari merupakan saham-saham yang banyak terkena margin sell dari beberapa sekuritas atau yang biasa kita kenal for sale ya dari beberapa sekuritas. Karena yang kita tahu juga bahwa saat ini adalah periode di mana for sale itu dibatasi ya penurunannya, yaitu sebesar 7% dari sebelumnya yang bisa sampai 25%, menyesuaikan dengan harga kenaikannya atau harga auto reject atasnya. Namun kali ini sebenarnya lebih diuntungkan ya investor dengan adanya pembatasan auto reject bawah ini yang mengakibatkan beberapa saham-saham yang seperti kita tahu di minggu-minggu sebelumnya itu mengalami kenaikan yang tinggi. Ya bisa saya katakan seperti saham Bank Bukopin, BBKP, BRIS, dan yang paling parah terkena dampaknya adalah saham-saham farmasi seperti KF. Ini bisa kita lihat KF ditutup auto reject bawah di level 4.470, lalu INAF ditutup 4.290 dengan penurunan 6,94%, dan saham IRA ya, saham IRA juga auto reject kembali. Dan ini saham-saham farmasi auto rejectnya itu juga menurut saya penurunannya itu sedikit kurang masuk akal ya, penurunannya itu atau auto reject bawahnya itu beruntun. Jadi langsung aja kita lihat di chartnya biar lebih memudahkan visualisasinya ya dari saham-saham yang tadi saya sebutkan. Nah ini saya lagi buka chart saham Kimia Farma atau KF. Di sini terjadi auto reject yang beruntun ya. Bisa kita lihat dari tanggal 14 Januari. Oh, dari sebelumnya di higher-nya ya. Di higher sebelumnya ini ada penurunan setelah membentuk highest di tanggal 12 Januari di level kenaikan tertingginya di level 7.580. Lalu di tanggal 13 Januari ditutup minus 6,81% atau auto reject di level 6.380. Lalu pada hari berikutnya di tanggal 14 Januari juga auto reject. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut auto reject saham dari Kimia Farma, atau bisa dibilang seminggu auto reject terus. Yang sebelumnya berawal dari harga 6.990 harga opening di tanggal 13 Januari hingga 19 Januari di level di bawah 5.000 ya, 4.870. Jadi 5 hari berturut-turut saham KF auto reject. Menurut informasi yang saya dapat, beberapa kejadian auto reject seperti ini terjadi karena kenaikan yang begitu masif oleh beberapa saham dari farmasi seperti KF
Inaf, dan IRA. Ini kenaikannya begitu masif. Dan satu lagi yang paling penting, saham-saham ini merupakan saham-saham yang sepertinya banyak juga dibeli atau diakumulasi oleh investor retail, atau mungkin investor retail terkena pom-pom dari beberapa influencer, dari beberapa beberapa tokoh yang memang mempunyai followers yang cukup banyak untuk bisa mempom-pom atau mengajak orang-orang untuk membeli saham ini tanpa tahu bagaimana resiko atau fundamental dari perusahaan ini. Ya, memang perusahaan ini bukan perusahaan jelek ya, perusahaan bagus. Cuma beberapa dari kita yang membeli saham-saham tanpa mengetahui money management yang tepat untuk mengontrol dana-dana kita, sehingga kedepannya tidak terjadi yang namanya margin call atau for sale. Nah, ini merupakan saham-saham yang banyak di for sale oleh beberapa sekuritas. Ada lagi seperti Antam ya. Nah, ini analisa saya waktu saham Antam auto reject. Jadi ini saya buat sebelum ada 3 bar ini, 1, 2, 3 sebelum ada ini. Jadi saya buat buy area di level ini 2660 sampai 2730 pada tanggal 19 Januari 2021, dan benar kejadiannya tanggal 20 Januari saham masuk di area buy dan tertahan di level support, lalu terbang sahamnya benar naik gitu. Jadi ini analisa kira-kira 4 hari yang lalu. Saya pun juga waktu itu sempat masuk di level ini, di level 2660, 2600-an saya masuk, dan ya lumayan untuk fast trade waktu itu. Cuman masih ada yang saya simpan juga beberapa. Nah, ini merupakan saham yang banyak juga dipom-pom oleh beberapa influencer atau beberapa tokoh yang memang mempunyai banyak followers, dan bisa juga merupakan salah satu saham yang banyak di for sale dari beberapa sekuritas, dikarenakan ya mungkin ya para investor pemula yang mereka tidak bisa menahan psikologi mereka untuk tidak memakai margin, mereka menggunakan limit yang begitu besar, hingga pada akhirnya ketika sahamnya turun ya harus terpaksa di for sale oleh sekuritas. Oke, balik ke tema kita, saham-saham apa yang saat ini sudah murah dan sangat menarik untuk kita beli, yaitu ada saham untuk di sektor konstruksi, ada saham Wika. Nah, ini saham Wika atau Wijaya Karya yang memang pada tanggal 22 Januari kemarin juga mengalami auto reject bawah. Mengapa ini menarik buat saya? Oke, kita buat analisanya ya. Nah, ini saya buat Fibonacci-nya. Berdasarkan saat ini trennya masih confirm ya, tren naik bullish, di mana saat ini berada pada trend line MA34. Di sini tertahan di garis hijau ini, MA34. Dan ini sempat reversal ya pada tanggal 20 Januari, di mana ketika harga turun menyentuh level MA34, harga reverse. Namun belum terkonfirmasi reversal karena di hari-hari berikutnya masih turun, tapi ini bisa kita jadikan level support
untuk saham itu tidak melanjutkan penurunan yang lebih tajam. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa di sini ada bullish divergence ya dari stokastiknya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ada hidden bullish divergence di mana penurunannya saat ini sudah terbatas dan kemungkinan besar harga akan naik. Jadi berdasarkan juga dari rasio Fibonacci-nya di sini ada level 78,6, 0,78,6. Ini menjadi level support di level 1900. Jika memang harga tidak mampu tertahan di trendline EMA 34-nya. Dan ini merupakan level of awareness. Jika memang harga tembus di level 1740, harga terus turun dan menyentuh atau menembus level 1740, maka tren berubah. Jadi waspadai jika harga memang tidak mampu melanjutkan kenaikan atau melanjutkan bullish uptrend dan menembus level 1740. Oke, rekomendasi pertama Wika. Oh ya, level resistannya saya buat di sini ya, level resisten 2450. Jika kita tarik garis Fibonacci, level resisten 1 2450 dan level resisten 2 ada di 2580. Sampai 2600 ya, level resisten 2. Oke, ini rekomendasi saham yang pertama ada saham Wika. Lalu selanjutnya ada saham masih di sektor konstruksi ya, PTPP. Sama seperti saham Wika di sini, sampai TPP juga menarik untuk saya karena saat ini berada pada level support trendline ya di MA di dynamic supportnya ya, dynamic support di MA 21 saat ini menyentuh level MA dynamic support 21, yang mana kemarin pada tanggal 20 juga sama seperti saham Wika, ketika menyentuh MA 21 harga saham lompat naik lagi, namun di hari berikutnya justru ada penurunan, yang mungkin masih ada saham-saham yang masih di for sale oleh beberapa sekuritas karena rasio untuk
auto reject bawah sekarang kan dibatasi jadi 7% ya. Jadi banyak juga saham-saham yang belum sempat dijual karena volumenya terlalu banyak. Jadi di for sale bertahap di hari-hari berikutnya. Oke, kita buat analisanya untuk saham Wika. Di sini saya buat support. Kita buat rasio Fibonacci-nya 1,8. Support di level 1850. Lalu resisten ada di level 2360 ya di sini. Berdasarkan stokastik, apakah dia mempunyai pattern yang sama seperti PTPP, seperti saham Wika, kita cek. Oke. Nah, berdasarkan stokastiknya juga terdapat bullish divergence ya. Teman-teman bisa lihat. Ini saya buat dari sini. Jadi hopefully untuk minggu depan ini merupakan watchlist yang sangat menarik untuk saya bisa rekomendasikan ke teman-teman. Oke, selanjutnya ada sektor mining saham Medco. Nah, ini juga analisa saya 3 hari yang lalu seperti saham apa yang tadi yang saya sebutkan ya. Seperti saham Antam yang tadi saya sebutkan, di mana saya sudah buat analisa 3 hari yang lalu untuk buy di area 2660 sampai 2730. Sama juga seperti saham Medco, analisanya masih berlaku. Jadi di level ini merupakan area buy, area B1 di level di harga 640 sampai dengan 650 dan area buy 2 di harga 600 sampai dengan 610. Support di 545 ini level of awareness juga, ketika harga menembus level 545 ini lupakan atau bisa dibilang disiplin untuk cut loss karena harga sudah merubah tren dari bullish uptrend dengan level target harga di level resisten 790. Jadi ini merupakan level yang menarik untuk kita bisa buy bertahap di saham Medco. Selanjutnya ada saham MDKA. Nah, ini juga sangat menarik. Sama seperti saham-saham sebelumnya yang sudah saya buat analisanya.
Saham MDK ini juga saat ini sudah tertahan di level support, dynamic support ya, di MA21 yang warna merah ini, garis warna merah, dan MA34 di garis warna biru dengan support 2300 dan level resisten 2900. Oke, itu saja rekomendasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan salam cuan. Terima kasih.